yang keluar dari aturan. Nasibabul muslim, mencela orang muslim itu termasuk kefasikan. Berarti hukumnya apa? Nggak boleh. Karena mestinya sesama muslim itu saling menghormati, nggak boleh mencela. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Innallaha la yuhibbu kulla fahishin mutafahhishin." Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yuhibbu, tidak mencintai, tidak menyukai, kulla fahish, setiap fahish. Apa fahish? Orang yang perkataannya atau perbuatannya buruk, itu namanya fahish. Baik perkataan ataupun perbuatan. Makanya zina disebut fahishah. Wala taqrabu zina innahu kanat fahishatan. Jadi kalau kita mau tahu mana fahish, lihat aja ayat zina. Zina itu kan perbuatan yang keji, menjijikkan, ya. Orang yang nuraninya hidup, hatinya sehat, pasti kalau ada perzinahan akan merasa jijik, buruk di mata siapapun kalau terjadi perzinahan. Ya, buruk, walaupun mungkin orang menahan mulutnya untuk tidak bicara. Ya, jadi jika diketahui si fulan atau fulana berzina, pasti di mata orang akan buruk. Walaupun orang yang melihatnya menahan diri untuk tidak bicara, tapi tetap di matanya buruk. Fahisyah, mutafahish, orang yang membuat fahisyah namanya mutafahish. Artinya apa? Melakukan perbuatan atau ucapan yang buruk. Cuma bedanya apa? Kalau mutafahish ini banyak buruknya, banyak perkataan buruknya. Jadi semacam kayak kebiasaan. Ada orang mungkin buruknya jarang-jarang, gitu ya, nggak rutin, nggak sering. Tapi ada orang ya, yang hampir setiap hari gitu namanya. Itu mutafahish namanya. Ya, kita tetangga sebelahnya aja udah mungkin kita capek dengeran. Ya kan? Ngomongnya semua binatang di Ragunan disebutin. Ya kan? Apalagi marah ya, lagi marah, keluar tuh. Ya, ame suaminya juga begitu, apa-apa juga. Itu mutafahish mungkin. Allah nggak suka yang begitu. Kalau nggak, ya. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi bersabda, Inna Allah azza wa jalla yubghidu al-fahishal badhi'a. Yubghid sama la yuhib itu sama. Karena bughdun lawannya hubbun. Kalau hubbun menyukai, kalau bughdun membenci. Membenci. Ya. Beda dengan kariha. Kariha itu tidak menyukai. Jadi lebih ringan derajatnya daripada bughdun. Kalau bughdun itu membenci, lawannya hubbun. Ya, hubbun. Nah kalau hubbun itu mencintai, kalau bughdun membenci. Kalau tadi hadisnya la yuhibbu, tidak mencintai, tidak menyukai, kan ya begitu berarti apa? Membenci. Siapa? Al-fahish. Orang yang punya sifat fahish tadi, perkataannya buruk. Kalau kita bilang mulutnya comberan, gitu. Ya, mulutnya comberan. Nah ada lagi sifat lagi yang kedua, yang lebih buruk dari fahish, badhi. Sama, orang yang mulutnya keluar kata-kata yang buruk itu badhi. Jadi kalau ngomong tuh mulutnya gitu aja yang denger kagak enak denger aja. Ini orang yang punya sifat begitu
begini Allah nggak suka, Allah benci. Berarti kalau Allah nggak suka, Allah benci. Kalau dia minta apa-apa ya Allah nggak kasih. Biasanya orang yang begini hidupnya nggak ada yang bagus. Iya, yeah. Betul ya? Ekonominya pun mungkin nggak bagus sudah jadi, ya kan? Dan yang secara fakta, yang pasti hatinya nggak sehat. Dan kalau hati udah nggak sehat, fisik pun bisa nggak sehat. Orang begini gampang sakit, gampang stroke, gampang jantungan. Karena kan mulut itu kan keluar dari hati, ya, keluar dari hati. Kalau mulutnya kotor, begitu. Ya kalau mulutnya kotor berarti hatinya, atau kagak dia mah hatinya baik, mulutnya doang begitu. Enggak ada, mana ada. Kalau ada begitu, berarti dia ngomong nggak sadar dong namanya. Ya, yang ada begini, ketika dia ngomong buruk, hatinya lagi jelek. Nah begitu betul. Nanti kalau dia ngomong buruk, hati baik. Nah benar begitu. Bukan dia ngomongnya doang jelek, mulutnya baik, hati baik. Enggak. Ketika ngomongnya jelek, berarti hatinya lagi jelek. Nanti kalau lagi ngomong jelek, lagi baik. Karena manusia bisa begitu kan? Nah, ya kayak perut lagi mules. Ya kita tahu kan begitu. Oleh kagak? Kagak. Bukan berarti ketika mulutnya keluar kata kotor, hatinya lagi baik. Ya. Berarti hati lagi sakit, lagi kotor saat itu. Ya. Lagi sakit nih hatinya nih. Tapi kalau orang beriman walaupun hatinya sakit, mulutnya tetap bisa ditahan. Sakitin hatinya, memang sakit hatinya. Tapi dia masih bisa nahan mulutnya. Nggak keluar kata-kata yang kotor tadi. Ya, tentu ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disakitin hatinya sama si A, sama si B. Sabar orangnya, nggak keluar dari mulutnya kata-kata yang buruk. Gitu ya. Tapi ada orang jempolnya kepinjak aja udah marah-marah. Kalau nggak sengaja dipijak ya, jempolnya kepinjak nih, nggak sengaja, udah marah kalau apaan tahu udah keluar omongannya. Nah itu berarti hatinya lemah. Ibarat orang punya lambung kena sambal dikit mules, nah gitu kan. Ada orang lambungnya kuat, makan sambal nggak ada kenapa ya kan? Udah lambungnya nggak kuat, bawa kena sambal dikit, udah mules, emahnya kambuh. Asam dikit, emahnya kambuh gitu. Nah hati kita juga, ada hati kuat nih, ya kan? Biar ada orang omongannya pedes banget, hatinya adem, kuat. Ya, ini ada orang tahu salah ngomong, lu juga salah ngomong, nggak sengaja, langsung. Itu berarti hatinya lemah. Ya, cuma sayang ya, orang kalau hatinya sakit jangan balik ke dokter. Ya, tapi kalau badannya sakit ke dokter. Betul ya? Hah? Ya kita dokter hati, tetap dokter juga namanya. Dokter juga tetap. Ya kan? Giliran luka dikit, pilek dikit ke dokter, minum obat. Tapi hatinya sakit, dijamin aja sama dia. Dijamin. Padahal kan hati komandan kita ya. Komandan kita. Orang kalau hatinya sehat, ya Allah hidup tuh enak, tenang. Mau kayak gimana pun, ya mau ada badai, mau orang ngomong kayak gimana, dia mah tenang aja. Gak gampang marah orangnya. Itu berarti hatinya sehat. Nah kalau orang yang hati sakit tadi, mulutnya keluar kata-kata yang gak bagus gitu. Nabi alaihissalam itu menjadi contoh buat kita. Beliau jauh dari sifat yang seperti itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik, salah seorang sahabat yang memang selalu menemani Nabi kemana saja, yang menjadi khadim, yang menjadi pelayannya. Beliau menggambarkan seperti apakah sifat Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Lam yakunun nabiyyu
dengan berkali. Karena yaqulu li ahadina 'indal ma'tabah. Jadi kalau Nabi melihat sesuatu yang dia nggak suka ya, dari orang lain, Nabi hanya mengatakan malahu. Mana? Ini orang kenapa? Begitu doang. Ini orang kenapa? Udah sampai situ doang. Malah. Ini orang kenapa? Jadi orang marah-marah, ini orang kenapa? Marah-marah. Ibarat itu kan. Nah ngomongnya, kalau begitu kan ngomongnya jawab gitu ya. Ini orang kenapa? Gitu kan. Gak ngebalikin kalau bilang kita gak ngebalikin ya apa. Tariba jadi Nabi menggunakan kiasan. Apa makna tariba? Tariba itu menempel di turab, menempel di tanah. Jabin apa jabin? Jidat. Tariba jabin. Jidatnya menempel di tanah. Maksudnya apa? Orang kayak gini tuh jelekin diri sendiri. Nah, ibarat begitu. Ya kan? Ya, itu mukanya dicelupin di tanah gitu ya. Ada dia mencoreng dirinya sendiri. Cuma itu pun dengan kalimat ungkapan ya, dengan kiasan. Dengan kiasan. Tari baja biru. Ya, jidatnya tercoreng oleh tanah. Maksudnya apa? Dia mencoreng dirinya sendiri. Jadi kalau orang yang berkata buruk, berkata keji, ngomongnya jorok, gitu ya, mulutnya kayak comberan, sebenarnya dia sedang mencoreng mukanya sendiri. Jadi kalau ada orang ngomong tentang kita, mah adem-adem aja, macam-macam. Tunggu ya, nih ibu nih, sekarang kan memang corona masih lagi tinggi Bu ya, kemana-mana pakai masker, ya Bu, ya. Betul ya? Kenapa? Supaya kalau ada virus nggak masuk, betul kan? Begitu juga kalau orang ngomong pakai masker, bukan hidung, ya kan? Masker di kuping, bukan juga di hati. Hati kita ada maskernya, jadi yang virus-virus nggak bakal masuk. Kalau gitu. Tuh ya. Jadi bukan hidung doang, sama mulut yang kita maskerin. Hati kita maskerin juga. Tuh ya. Jadi omongan orang yang pada jelek kayak gitu tuh nggak bakal masuk ke hati. Lu ngomong apa mau pikirin. Nah kita dah, saya dah. Tuh ya. Jadi hati kita ada maskerin juga. Adem. Ya kan? Biarin aja dah. Mereka di malah kali baca ini. Tuh, Anas bin Malik menggambarkan seperti apa sifat Nabi. Dalam hadis lain digambarkan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qila, sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ud'u 'ala al-musyrikin." Kutuklah orang musyrik. Karena kalau da'a itu mengutuk. Kalau da'ali mendoakan. Gitu ya. Kalau da'a li itu mendoakan. Jadi kalau kita bilang tolong doakan saya, nah, itu bahasanya ud'u li. Ya, da'a li itu memang mendoakan. Tapi kalau da'a ala itu mengutuk. Makanya dia mengatakan la tad'u ala anfusikum. Jangan kamu mengutuk dirimu. Wala aulad wala ala auladikum. Jangan juga mengutuk anak-anakmu. Kan Bu ya? Jangan kita mengutuk anak kita. Anak kamu bego banget, jangan. Apalagi ibu, jangan. Ya, kalau pernah terjadi cepat-cepat taubat, cabut omongan. Karena nanti anak jadi buruk itu sebab kita. Ini bukan hanya dalil Quran atau Sunnah, ahli psikologi pun mengatakan demikian. Ya, kalau kita sering menyebutkan sifat buruk di depan anak, itu nanti bisa melekat. Jadi anak merasa apa emang aku bego, udah begitu. Mestinya dia pintar, tapi karena kita yang begituin, emang terkadang kita nggak sabar.
sabar-sabarin. Ya, ada marah-marah dikit, ya direm lagi gitu aja udah. Begitu ya, namanya manusia, marahin juga, tapi ya kayak motor ada remnya lah, jangan sampai nyelundup. Ya, sekali ada marahnya, cepet-cepet ditahan. Begitu. Tapi yang penting jangan keluar kata buruk gitu. Yang bagus apa? Yang bagus mana kita puji lebih dari yang sesungguhnya. Kita bilang anak kita pintar, walaupun kita tahu dia nggak seberapa pintar. Nah gitu kan? Kita tahu anak kita ini nggak seberapa pintar, kita tahu. Cuma kita bilang anak kita pintar. Ya, kita bilang anak kita anak yang soleh, anak yang rajin, begitu. Sebutin sifat-sifat bagusnya, jangan sebutin yang jelek. Ya. Nah Nabi ketika saya mengatakan ud'u 'alal musyrikin, kutuklah orang musyrik, apa kata Nabi? Inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Inni lam ub'ats, sesungguhnya aku tidak diutus la'anan sebagai orang yang pelaknat, mengutuk. Makanya seperti dalam sirah yang kita tahu ya, kutukan Nabi babak belur ya. Babak belur nih, waktu perang kan, sampai gini patah. Sampai malaikat Jibril dan malaikat yang lain nawarin, ini gunung Uhud saya angkat nih, saya tibangi nih ke mereka biar pada mati, kan begitu. Apa kata Nabi? Jangan. Ya, jangan. Ya Allah. Sampai Nabi doa ya kan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada umat, kepada kaumku, maka tak tahu. Jadi kalau kita mengajak kebaikan kepada orang dibalas keburukan, karena dia nggak tahu. Kalau dia tahu, pasti dia mau. Ini ada makanan enak, kita kasih anak kita, dibuang. Dia nggak tahu enak, kalau dia enak pasti dibakar. Belum cobain dan anak duluan. Bu ya, cobain dulu. Kan dibilangnya cobain dulu. Kasih isi ibu kasih yang nggak enak. Dia belum cobain udah ogah duluan. Sama hidayah Allah juga gitu. Mereka belum merasakan manisnya hidayah Allah, maka udah tolak. Coba kalau mereka sudah merasakan manisnya hidayah, minta lagi. Dia belum merasakan manisnya hidayah. Kalau udah merasakan, minta lagi. Insya Allah kalau manisnya mati ini nggak bikin penyakit gula, ya. Ya, manisnya iman nggak bikin penyakit gula, ya. Gitu. Dan kecanduannya pun nggak bikin gula naik, gitu. Nggak apa-apa, Bu. Kecuali gula yang di rumah baru ditahan-tahan, ya, kalau banyak. Gitu. Innama bu'istu rahmatan, sesungguhnya aku diutus tidak lain sebagai rahmat. Ya, ini gambaran tentang Nabi. Ya kalau katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, suri tauladan kita. Ya, walaupun kita belum bisa ya seperti Rasul, dan walaupun nggak mungkin juga ya, tapi setidaknya kita usaha gitu ya. Nah di akhirat nanti Rasul gambarkan tentang orang yang merugi, yang disebut dengan muflis. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ya, oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah itu muflis? Qalu, para sahabat berkata, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Muflis di antara kita adalah orang yang tidak memiliki dirham, wala mata, tidak punya harta. Karena muflis secara bahasa orang yang tidak punya fulus. Nah itu secara bahasa ya, nggak punya fulus itu muflis namanya. Sahabat taunya itu muflis berarti nggak punya fulus, nggak punya dirham, nggak punya uang, nggak punya mata, nggak punya harta, itu muflis. Lalu Nabi menjelaskan muflis yang beliau maksud. Innal muflis min ummati
ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya muflis di antara umatku adalah yang ya'ti yaumal qiyamah, di hari kiamat dia datang bi sholatin, bawa sholatnya, wa siyamin, bawa puasanya, wa zakatin, bawa zakatnya. Artinya apa? Ketika hidup pahala sholatnya banyak, pahala puasanya banyak, pahala zakatnya banyak. Wa ya'ti qad syatama hada. Namun di saat yang bersamaan dia juga datang membawa dosa. Dosa apa? Syatama hada, pernah menghina orang lain. Wa qadhafa hada, pernah menuduh orang lain berbuat buruk atau zina. Wa akala mala hada, dia pernah memakan harta orang lain. Wa safaka dama hada, pernah menumpahkan darah orang lain atau melukainya. Wa daraba hada, pernah memukul si fulan. Artinya amal solehnya ada, tapi keburukannya juga banyak. Ini kalau kita sebutin tadi kan keburukan kepada manusia semua. Syatama, menghina orang lain, ya kan? Qadhafa, menuduh orang lain berbuat zina. Akalamal, memakan harta orang lain. Safakadam, ya, melukai atau menumpahkan darah orang lain. Doba, memukul. Berarti kan kepada kesalahan kepada siapa? Kepada manusia, bukan kesalahan kepada Allah. Tapi lihat apa akibatnya. Fayaqul hadza min hasanatihi. Nih si fulan yang tadi dihina dikasih kebaikan dari si fulan yang menghinanya. Ya. Wa hadza min hasanatihi. Nih si fulan yang tadi dipukul dapat pahala dari orang yang memukul. Nih si fulan yang tadi dituduh dapat pahala dari orang yang menuduh. Nih si fulan yang dilukai atau dibunuh dapat pahala dari orang yang melukai. Begitu ya? Fa'in faniyat hasanatu, kalau pahala kebaikan orang yang berbuat kesalahan tadi kepada orang lain itu faniyat habis pahalanya. Kenapa? Banyak orang yang disakitin, si A, si B, si C, kalau banyak banget. Berarti pahalanya buat si A, si B, habis pahalanya sampai buat mereka semua. Qabla an yuqda ma alaihi, sebelum habis tuntas kesalahannya kepada orang lain. Katakanlah kesalahannya kepada orang lain 10.000, pahalanya cuma 5.000, masih kurang. Dosanya kepada orang lain katakan 10.000 misalkan ya, pahala yang dikumpulin cuma 5.000. 5.000 udah habis dikasih orang-orang yang dizolimin tadi. Berarti kan masih ada 5.000 lagi itu. Apa akibatnya? Nah di sini. Uqida min khotoyahum fatulihat alaihi. Dosa orang-orang yang dizalimi tadi diambil, dilemparkan kepada orang yang menzaliminya. Pahalanya habis, dosanya nambah. Nah kalau begini akibatnya apa dong? Hasanahnya habis, sayi'an yang banyak. Apa akibatnya? Fa'amma man khaffat mawazinu fa'ummuhu. Yang pahala kebaikannya habis kalau dengan dosanya udah neraka. Makanya harus mengatakan summa tuliha finnar, kemudian dilemparkan ke neraka. Jadi ternyata dosa sesama manusia itu malah lebih repot urusannya. Dosa kepada Allah itu lebih gampang. Tapi bukan berarti gampang kita sepele ini maksudnya apa? Dosa sama Allah itu gampangan urusannya. Kita istighfar, kita taubat, kita mengampun, kelar urusan. Itu pun kapan aja bisa. Kapan aja gue? Nggak pakai malam, kapan aja. Walladzina idza fa'alu fa'ishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Begitu dosa diingat Allah, istighfar, kelar urusan. Fama yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Kelar urusan. Itu kalau dosa sama Allah. Kalau manusia gimana nih? Ya memang perlu datang kan, betul, minta maaf. Emang begitu caranya, ada yang lain. Kalau masih hidup, kalau udah mati, nah dia kan bisa jawab. Repot urusannya.
Tuh ya. Jadi kesalahan sama orang itu lebih repot benar. Ya. Repot kalau udah urusan kesalahan sama manusia. Kalau kesalahan sama Allah, nah, Allah Maha Pengampun. Manusia belum tentu lagi Allah. Tuh ya. Itu muflis tuh. Pahalanya habis, dosanya nambah. Nah, sebaliknya kalau kita yang dizalimin, alhamdulillah pahala. Nah gitu. Kita nggak sholat, dapat pahala sholat. Kita nggak puasa, dapat pahala puasa. Kenapa? Ya, pahala dia tidak kita. Nah, makanya kalau orang nyakitin kita jangan pakai marah. Dia alhamdulillah pahala dia tidak kita. Lah kan gitu. Dia yang sholat capek-capek kita ada pahala. Nah kan gitu kan? Ya kan? Dia yang zakat, pahala kita yang dapat. Gitu. Jadi biarin dah. Kita yang beruntung gitu. Tidak? Yang beruntung. Gitu. Tapi kalau nanti diminta maaf, maafin, jangan jadi maafin. Nah, namun perlu kita ingat juga Bu ya. Bukan berarti nanti kita jamin dah udah masuk neraka, bukan. Jangan ngomong begitu. Nggak boleh juga. Kenapa? Kita nggak tahu urusan akhirat di tangan Allah. Makanya yang benar gimana? Yang benar begini. Ada orang sama-sama kita. Kita nggak cukup hanya tidak marah, tidak nuntut, tidak balas, nggak cukup sampai situ. Kita maafin. Kita maafin. Nggak cukup sampai maafin doang. Kita mohon supaya Allah ngampunin dosa dia. Walaupun dengan minta maaf kita maafin duluan. Kenapa? Dengan harapan kalau kita berbuat kepada orang seperti itu, orang pun berbuat kepada kita seperti itu. Karena kan kita mungkin juga kan berbuat salah yang sama. Mungkin kita pernah salah sama orang, kita belum sempat minta maaf, tapi kita pun lupa. Mungkin nggak? Mungkin kan? Nah kita mohon semoga dengan kita berbuat kepada orang seperti itu, Allah gerakan hati orang juga berbuat sama kepada kita. Ya, ada semuanya sama. Kita selamat, dia selamat, sama semua. Jangan aja dia dosa. Yang penting bukan jangan begitu ngomongnya. Ya, itu namanya kita menganggap diri lebih suci. Itu pun nggak boleh. Karena Allah mengatakan, wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu menganggap dirimu paling suci, karena Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Memang di depan kita dia lagi berbuat salah, tapi di belakang kita nggak salah. Itu tahu, ya kan? Di depan kita nih dia berbuat salahnya, kita tahu, tapi di belakang kita nggak tahu, ya kan? Makanya kita nggak boleh menghakimi orang walaupun dia bersalah. Kecuali hakim yang kerjaannya beda, emang tugasnya kamu salah mencuri, potong tangan, itu hakim kerjaannya. Nah kalau kita kan bukan hakim, jadi kita nggak perlu menghakimi. Yang ada kita maafin, ya gitu. Satu lagi Bu ya, tidak mencela, termasuk tidak merendahkan. Merendahkan, jadi orang dianggap lebih rendah dari dia. Nggak boleh. Ya enggak? Nggak boleh. Kan Bani Israel memandang dirinya paling mulia. Ya kan? Bangsa-bangsa lain semua di bawahnya. Nggak boleh begitu. Ya? Lu mau punya apaan sih? Nggak boleh ngomong gitu. Harus tahu apaan sih? Itu namanya yaskor. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang yang beriman la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Nah, boleh. Ya. Lu punya apaan sih? Lu bisa apaan sih? Nih lihat gue nih. Nggak boleh merendahkan orang, nggak boleh. Ya. Kenapa? Ya. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi orang yang direndahkan tadi lebih baik daripada orang yang merendahkan. Secara khusus Allah sebutkan kaum perempuan, wala nisa'un
nisain. Begitu juga kaum ibu-ibu, kaum perempuan, jangan merendahkan perempuan yang lain. Asa ayakunna khairum minhunna. Bisa jadi orang yang direndahkan lebih baik daripada orang yang jangan direndahkan. Ada mah, jadi begitu doang. Gue dong nih baju cakep. Lo nggak bisa tinggi juga yang 100.003. Kalau kan 300.000 atur. Memang jilbabnya 103. Kalau gue mah 300.000 atur. Jangan begitu. Ya, atau lo mah sedekahnya cuma 2.000, gue dong sedekahnya 50.000. Jangan juga. Ya, lo mah sedekah cuma bisa 2.000, gue dong 50.000. Nggak boleh. Yang bisa jadi yang 2.000 Allah terima, yang 20.000 Allah nggak terima. Ya kan? Kalaupun kita sedekah diumumin, niatnya bukan supaya dipuji, supaya orang ikutin. Nah itu boleh. Ya, bukan supaya dipuji, supaya orang ikutin. Nah itu nggak apa. Tapi kalau diumpetin lebih baik. Orang nggak tahu lebih baik. Tapi kalau orang tahu boleh. Tapi dengan niat supaya orang ikutin, bukan supaya orang puji. Wala talbizu anfusakum. Jangan mencela diri kalian. Maksudnya apa? Melemparkan celaan kepada saudaranya. Wala tanabadu bil alqab. Jangan saling melempar ya. Alqab, julukan-julukan yang enggak bagus. Main kata-kataan kalau kita bilang begitu. Namanya bagus, dikasih julukan yang jelek. Dikasih juga lu akhirnya. Jangan. Cuma sayangnya terkadang yang begini malah jadi tontonan. Lihat di TV. Si A ngatain si B, si B ngatain si A. Penonton mereka ketawa. Itu yang pada di panggung dapat duit. Makanya pada kayak banget. Cuma gara-gara main kata-kataan doang. Ya Allah. Hiburan boleh, tapi jangan yang bikin dosa. Bercanda boleh, tapi jangan yang nyakitin boleh bercanda. Bercanda itu apa sih? Bercanda itu lawannya nggak serius, cuma bercanda. Ngomong, tapi makna dari kata tadi bukan sesungguhnya yang diinginkan. Misalkan Nabi pernah bercanda, ada Nabi bilang kepada nenek-nenek, di surga nggak ada nenek-nenek. Nah, nenek-nenek, ini maksud Nabi. Nanti nenek-nenek di surga udah berubah jadi gadis lagi gitu maksudnya. Makanya nggak ada nenek-nenek gitu, bukan nenek-nenek yang surga, emang nggak ada juga nggak ada nenek-nenek. Jadi muda lagi. Jadi muda. Karena nanti manusia ketika dibangkitkan di hari kiamat itu umur sama semua. Umur sekitar 40-an. Tuh ya. Umur sekitar 40-an, Bu. Ini kalau ibu-ibu 40-an nih masih segar banget nih. 40 masih segar banget tuh ya. Kalau jangan 40 masih banyak yang kerja, Bu. Bu ya. Ayo. Ya kalau 20 masih muda banget, Bu ya. 40 sedang-sedang ya, Bu ya. Nah, gak aja Bu itu. Itu hadis bilang begitu. Sama semua dibangkitkan dalam usia yang sama. Enggak ada yang tua. Kecuali anak-anak yang belum balik nanti tetap jadi wildan. Nah, itu beda. Gitu ya. Karena dia belum pernah balik. Ya. Dia masuk surga ini karena memang belum ada dosanya. Itu jadi wildan mukhalladun gitu. Ya, tapi yang udah balik nanti dibangkitkan kalau usia sekitar 40-an. Jadi nggak ada yang sekarang 50 tahun, yang 80 tahun tetap nanti dia di akhirat umur 40 lagi. Jadi kalau ibu punya putu umur 40 simpen Bu ya. Simpen Bu ya. Umur 4 tahun simpen putunya Bu ya. Kita kebayangin dah. Walaupun ibu sekarang 80 bayangin. Nah, tak boleh sudah segini
gue gitu. Begitu aja Bu ya. Simpen. Foto yang mau 40 nanti nggak Bu? Ada 17-an. Juga saya. Oke, simpen ya. Simpen ya. Nanti kalau gue di surga nih begini nih mungkin gue di salon begini nih. Gitu ya. Oke. Terakhir sebuah hadis ya, Nabi bersabda, maaf tadi ayat belum selesai. Bisa dismul fusuku ba'dal iman. Itu sebaik-baik seburuk-buruk kefasikan. Jadi udah fasik masih seburuk-buruk. Ada kefasikan yang buruk, fasik aja udah buruk, masih dibilang kefasikan yang buruk. Ya, tadi kan kita jelaskan mana fasik ya, orang yang keluar dari aturan. Nah, di kalimatnya bisa yang seburuk kefasikan setelah keimanan. Orang beriman melakukan kefasikan. Nah, kefasikan yang buruk contohnya ini. Merendahkan orang lain, menghina orang lain gitu. Ya. Namun diakhiri dengan kalimat wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat dari perkara tadi, dialah orang yang zalim. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Berarti kalau taubat selamat. Artinya mungkin dia pernah melakukan larangan ini, tapi sebelum meninggal dunia dia sempat taubat. Nah, berarti selamat. Yang nggak selamat yang mana? Yang nggak sempat dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Bihasbi mri'in min asy-syarri an yahqira akhahul muslim." Cukuplah seorang telah melakukan kejahatan, keburukan, ketika dia yahqiru, merendahkan orang lain. Kalau tadi mencela, sekarang itu merendahkan. Ya, merendahkan. Jadi merendahkan orang lain pun tidak boleh. Dan termasuk kefasikan. Kullu muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim haram bagi muslim yang lain, darahnya haram. Maksudnya apa? Enggak boleh dilukai. Wa maluhu haram, artinya haram enggak boleh diambil ya dengan cara yang tidak dibenarkan. Wa 'irduhu, kehormatannya juga enggak boleh kita mencoreng kehormatan orang lain. Ya, memang kita harus hati-hati banget. Minta tolong kepada Allah agar tidak terjerumus kepada dosa-dosa ini. Gitu ya. Inilah yang bisa kita pelajari pada siang hari ini. Ya. Beberapa hadis dari Al-Quran dengan tema seorang muslim atau muslimah tidak mencela orang lain dan juga tidak menghina orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kita mohon kepada Allah Ta'ala taufik dan hidayahnya agar ilmu yang Allah berikan kepada kita bisa kita amalkan. Ya, dan mudah-mudahan juga kita bisa sampaikan kepada orang lain, kita bisa menambahkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.